A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja'alna qazahakal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini di kesempatan ini kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program zikir, amalan dan doa ya, di mana kita akan kembali mencari tahu ya apa saja ya amalan-amalan, zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam berbagai riwayat hadis ya, dan juga apa saja yang diajarkan oleh para ulama ya, para salafus saleh untuk kemudian menjadi amalan ya rutin kita di dalam keseharian kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul mahsyar. Dikelompokkannya ya kita oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, serta dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di dalam program zikir, doa dan amalan ya, saya mengajak ya kepada sahabat iDream untuk memahami dan kemudian menghafal, lalu kita sama-sama kita amalkan ya satu doa, dan doa ini menjadi amalan ya seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal ya. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini salah seorang sahabat yang utama ya. Dan kalau nggak salah beliau ini termasuk orang Ansor ya kalau nggak salah ya. Dan beliau memiliki keutamaan ya di sisi Rasulullah SAW karena memang kesungguhannya ya, di dalam berjuang ya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini ada sebuah riwayat ya, yang menyebutkan bahwa satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berjumpa ya atau bertemu dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud ya dengan sanad yang sahih, ada juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ya. Di mana ya memang sanadnya ya dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal ya. Beliau mengatakan bahwa satu ketika Rasulullah SAW ya bertemu dengan beliau dan Rasulullah ya memegang tangannya. Ya, dalam riwayatnya begini ya. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadha biyadi
Ya satu ketika ya, Rasulullah SAW ya, bertemu dengan Sayyidina Mu'az dan kemudian beliau memegang tangan Mu'az. Ini menunjukkan keakraban Rasulullah dengan para sahabatnya. Ya, jadi dalam riwayat lain kadang-kadang Rasulullah menepuk pundak, ya, di sini memegang tangan begitu ya, begini ya. Kemudian riwayat lain juga bersalaman, ya, berpelukan. Ya. Jadi Rasulullah sosok yang humble. Ini menjadi sunnah bagi kita untuk menunjukkan sifat ramah, ya, apalagi ramah tamah, ya, bahasa Inggrisnya humble ya, kepada orang lain, terlebih kepada seorang muslim, terlebih lagi kepada anggota keluarga kita. Jangan sampai dengan orang kita ramah, dengan keluarga kita sangar ya. Nah, ini nggak betul. Ya. Jadi dengan siapapun ya, kita tunjukkan sikap keramah tamahan, karena ini merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Waqala, lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Mu'az, ya Mu'az, wahai Mu'az, ya. Wallah, ya, ini Rasulullah bersumpah ya, demi Allah, ini la uhibbuk, saya ini betul-betul sayang sama kamu, cinta sama kamu. Jadi ini luar biasa ya, bagaimana Sayyidina Mu'az tidak memiliki keutamaan ya, sementara Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa beliau sangat mencintainya. Cinta seorang nabi, seorang rasul kepada seorang sahabat, bayangkan gimana nggak tinggi ya kedudukan beliau ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Rasulullah bertemu dengan beliau pegang tangan Mu'az lalu mengatakan, wallah demi Allah ya, sesungguhnya aku mencintai, menyayangi karena Allah, bukan cinta laki-laki ke perempuan ya, tapi kecintaan seorang sahabat. Nah, itu, seorang sahabat, seorang teman. Nah, ini salah satu hal yang harus kita utamakan ya, mencintai sahabat, mencintai seorang karena Allah. Karena Rasulullah pernah mencontohkan ini. Dan orang yang saling mencintai karena Allah ya, maka mereka juga akan dibangkitkan bersama ya, dalam keadaan bagaimana di dunia dulu mereka saling mencintai karena Allah. Ya, ini luar biasa ya. Dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah ini ya, dalam persahabatannya ya, dalam pertemanannya atau juga mungkin dalam pernikahannya, ini akan salah satu kelompok yang dijanjikan menjadi orang yang akan mendapatkan naungan ya di hari yang sangat panas, hari yang sangat terik, di mana ya ketika itu manusia tenggelam dalam keringat. Jadi salah satu yang akan mendapatkan naungan adalah mereka yang mencintai ya, sahabatnya, temannya, ya pasangannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah contoh ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Faqala, lalu kemudian setelah Rasulullah mengatakan demikian ya, wallahi inni la uhibbuk, ya, sesungguhnya aku ini mencintaimu wahai Mu'az ya. Faqala, lalu kemudian beliau juga melanjutkan perkataannya, usika ya Mu'az ya, aku berwasiat kepadamu ya, atau aku mewasiatkan kepadamu wahai Mu'az, la tad'anna fi duburi kulli shalah ya, supaya kamu tidak meninggalkan hal ini dalam setiap akhir salat kamu. Jadi ada satu amalan yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, di mana Rasulullah memintanya untuk kemudian tidak beliau tinggalkan, ya tidak ditinggalkan oleh Sayyidina Mu'az setiap selesai salat. Jadi amalan ini, doa ini dibaca. Ya. La tad'anna fi duburi kulli shalah. Ya. Jangan sampai engkau tinggalkan ya, setelah selesai melakukan salat, setiap salat. Taqulu ya, kamu ucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini ada 3 permintaannya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa itu? Wahai Allah, ya. Tolonglah aku ya. Allahumma a'inni, wahai Allah, tolonglah hambamu ini ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu,
wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan mempercantik memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini kalau dilihat ya, ini nggak ada di sini ya, minta kaya, minta apa ya, minta jadi terkenal gitu ya. Ini ciri seorang hamba yang soleh ya, dari permohonannya sudah nampak ya. Permohonannya ya, itu ya, yang kaitannya bagaimana dia bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Muaz agar beliau membaca doa ini, di mana isi doa ini adalah permohonan agar menjadi pribadi yang semakin soleh ya, dengan kalimat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya untuk senantiasa menjadi hamba yang selalu berzikir atau mengingatmu. Kemudian wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan memperbaiki, mempercantik ibadahku kepadamu. Nah, jadi doa ini ya seharusnya menjadi amalan kita ya, sebagaimana yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Muaz. Abi Kenji ini kan riwayat ini wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Muaz ya. Apa enggak sifatnya khusus ya? Ternyata ya walaupun itu diwasiatkan kepada Sayyidina Muaz, tapi kemudian Sayyidina Muaz menceritakannya kepada kaum muslimin. Nah, artinya wasiat ini juga bisa diamalkan oleh segenap kaum muslimin. Nah, itu ya. Jadi ya kita juga harus ini menghafalnya, mengingatnya ya. Pendek ya. Nanti silakan diulang-ulang ya bagian doa ini, atau cari saja ya di search engine ya, doa meminta pandai bersyukur. Nah, ini doanya, keywordnya gitu ya kalau cari di search engine. Nah, terkait dengan doa ini ya, nah ini adalah terdapat ya keutamaan dan rahasia sebetulnya ya, terkait dengan permintaan ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Muaz, yaitu meminta agar kita pandai ya, agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita pandai bersyukur kepada Allah taala ya, dan ketiga adalah agar kita pandai, agar kita senantiasa bisa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ya perintah Al-Qur'an ya kalau kita perhatikan ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, atau memberikan perintah kepada kita manusia. Perintah yang paling banyak adalah perintah untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya ayat tentang zikrullah itu sangat banyak. Ya, bahkan kalau di dalam khutbah Jumat ya, ada satu penggalan ayat yang berbunyi wala zikrullahi akbar. Dan ingatlah, ketahuilah sesungguhnya mengingat Allah itu sangat besar keutamaannya. Ya. Setiap Jumat itu khatib selalu ujung-ujungnya banyak baca wala zikrullahi akbar hayya 'alas shalah, baru kembali kita salat. Bahkan ya, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zikir dalam Al-Qur'an, perintah zikrullah ini juga dulu pernah diturunkan kepada para nabi dan para rasul gitu ya. Bahkan kalau yang terdekat ya adalah dari Nabi Muhammad adalah Nabi Allah Musa alaihissalam ya. Di mana ketika Nabi Allah Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya di lembah suci ya, di lembah tua itu ya. Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Allah Musa sekaligus memberikan satu perintah ya. Innani annallaha la ilaha, di dalam surah Thaha ya bisa dilihat, innani annallaha, sesungguhnya wahai Musa ya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni ya, dan sembahlah aku, aqimi sholata li zikri ya, dan dirikanlah salat untuk mengingatku ya.
Jadi esensi dari ibadah salat sendiri yang diperintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam adalah agar kita senantiasa mengingat Allah. Jadi betapa pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita perhatikan kalimat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa tadi ya, aqimi sholata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, sehingga kemudian mafhum mukhalafahnya ya, pemahaman di balik itu adalah tidak dianggap sholat seseorang kalau kemudian dilalai dari mengingat Allah. Jadi orang sholat lalu kemudian di dalamnya dia tidak mengingat Allah, ya dia ingat yang lain, maka sholatnya percuma gitu kan. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban, nilainya tidak ada. Kalau padi, kalau kata orang Sunda hapa namanya, kosong. Bungkusnya ada tapi isinya nggak ada. Karena di dalam surah Al-Maun juga dikatakan ya fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kerugian ya, bahkan kecelakaan ya. Yaitu mereka yang fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun, ya, kecelakaanlah orang-orang yang sholat di mana mereka sholat ya tetapi kemudian mereka lalai di dalamnya. Apa yang dilalaikan orang ini dalam sholat? Ya, yang paling besar yang dilalaikan adalah mengingat Allah. Karena sejatinya sholat itu adalah bagaimana kita memperkuat ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan secara gamblang ya Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan di dalam surah Ali Imran misalnya ayat yang ke-190 ya. Allah mengatakan ya, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ayat ke-191. Ya, ketika Allah mengatakan ya bahwa di dalam pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang cerdas ya, liulil albab. Maka ulul albab yang dimaksud di situ adalah allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu mereka yang senantiasa mengingat Allah, ya, berzikir kepada Allah. Ya. Allazina yazkurunallaha qiyaman, dalam keadaan mereka ketika berdiri, ya, wa qu'udan, ya, dan ketika mereka duduk, ya, wa ala junubihim, bahkan ketika mereka sedang berbaring sekalipun mereka ya, memiliki ingatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah fakta dan kenyataan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala ya, menyukai ya, kita manusia yang senantiasa mengingat Dia ya, dalam setiap keadaan, ala kulli halin gitu ya, dalam setiap keadaan, dalam segala situasi. Apakah ketika kita sedang senang, bahagia dengan sesuatu, atau ketika kita dalam keadaan sempit ya, kadang-kadang kita ini ingat Allahnya kalau lagi sempit ya. Lagi susah tuh ya, baru ingat Allah gitu kan. Itu yang masih bagus lah ya, daripada kemudian dia putus asa gitu ya. Disyukuri juga gitu kan. Tapi yang terbaik adalah bahkan ketika senang sekalipun ya, ketika Allah berikan nikmat tetap ya, ingatan kepada Allahnya kuat. Begitu dapat berita yang menyenangkan ya, dapat kabar yang menggembirakan ya, dapat sesuatu yang menyenangkan itu kan, yang pertama dilakukan sujud syukur. Bersyukur, sujud ya kepada Allah, dalam ini bentuk ingat kepada Allah ya, lalu kemudian ketika menikmati ya, kesenangan-kesenangan itu dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian ya, karena perintah berzikir ini begitu banyak di dalam Al-Quran dan menjadi sesuatu yang utama ya, wala zikrullahi akbar, dan berzikir kepada mengingat Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar, maka kemudian wajar kalau Rasulullah SAW ya, memerintahkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal agar senantiasa meminta kepada Allah untuk diberikan kekuatan, kemampuan, pertolongan agar senantiasa bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tantangan untuk konsisten ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala ini bukannya kecil ya, tapi justru itu target utama setan. Ya.
Ya, setan itu ya yang dia kejar bagaimana kemudian kita manusia ini lalai dari mengingat Allah. Ya, orang kalau udah lupa Allah, ya lupa diri. Nah, gitu ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Hasyr ya. Orang-orang yang melupakan Allah itu mereka melupakan akan menjadi orang-orang yang lupa diri. Nah, maka kalau sudah lupa diri bisa dibayangkan. Lupa Allah, lupa diri, maka kesananya berbuat semena-mena sesuka hati. Ya, kalau korupsi kecil bagi mereka gitu kan, karena dia udah lupa diri, lupa jati diri bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibebankan perintah dan larangan. Itu kan, kalau disogok ya gampang aja, ya disuruh zina ya sih ya, easy going aja gitu ya, masya Allah, nauzubillah. Disuruh diajak mabuk, oke-oke aja. Karena statusnya sudah lupa diri. Ya. Ini kan bahaya. Ya, oleh karena itu kemudian ya, kita minta kepada Allah agar kita senantiasa ya, dibantu, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bersyukur. Nah, ya. Nah, di dalam Al-Quran juga syukur ini satu perintah yang juga banyak. Ya, bahkan sering disindir oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang lalai dari bersyukur kepada Allah. Nah, jadi menggambarkan satu kehinaan ya, ketika kita ya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian kita tidak mensyukurinya, bahkan mengingkarinya, atau menganggapnya tidak ada. Ini satu kehinaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak ayat ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala begitu menyukai, mencintai orang-orang yang bersyukur, ya, mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling gamblang dan jelas sebagaimana disebutkan dalam surah Ibrahim, ya, surah yang ke-14 ayat yang ke-7, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanku memaklumkan, memerintahkan, la in syakartum, kalau kalian ya, bersyukur, la azidannakum, pasti kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan tambahkan kepada kalian, ya, tambahkan kebaikan-kebaikan, ya, kenikmatan yang sedang dirasakan itu. Ya, mensyukuri nikmat sehat, maka kesehatan itu akan Allah semakin jaga, akan Allah tambahkan. Mensyukuri kebaikan pasangan, maka akan Allah berikan lagi kebaikan-kebaikan yang banyak dari pasangan kita. Mensyukuri kelahiran anak, maka Allah akan menjaga anak-anak kita menjadi lebih baik, ya. Melindungi anak-anak kita. Apalagi mensyukuri ilmu yang Allah yang kita dapatkan di bangku perkuliahan, di sekolah itu kan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan lagi pengetahuan-pengetahuan yang banyak dan luas kepada kita. Ya, jadi itulah keutamaan dari bersyukur, ya. Sebaliknya, walain kafartum, kalau kalian kemudian menutupnya, tidak memandang nikmat Allah itu, ya, itu bahasa Al-Qurannya kufur. Ya, kufur itu kan menutup, ya. Jadi nggak kelihatan seolah nikmat Allah itu, nggak kelihatan nikmat itu dari Allah gitu. Jadi kalau bahasa kita memandang sebelah mata, ya, bahkan mungkin dianggap nggak ada, ya, nggak melihat. Tidak memandang itu sebagai nikmat dari Allah. Nah, ya, kalau dia dapat uang banyak, yang dalam pandangannya itu bukan dari Allah, sebagaimana pandangan Qarun gitu, ya. Ini adalah hasil jerih payah saya sendiri. Saya bangun pagi jam 3 subuh, udah pergi ke pasar, tunggak-tunggik, masak begitu. Ya, kemudian siang paginya paginya saya jualan sampai sore gitu kan. Nah, kalau kemudian saya dapat untung, wah ini jerih payah saya, yang nggak ada kaitannya dengan yang lain. Nah, yang kayak gini nih yang disebut sebagai kufur nikmat. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna adzabil lasyadid. Ingat, nah, ya, orang-orang yang menutup diri, yang menutup hati, ya, atas segala nikmat yang Allah berikan, ya, kufur nikmat, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, lagi senang-senangnya kebakaran rukonya, lagi senang-senangnya anaknya kena musibah, ya. Lagi senang-senangnya pasangannya selingkuh, wah.
pedih rasanya itu. Nah, ini nih ya. Azab-azab yang Allah berikan karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya, mencegah kita ya dari terkena azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala karena kealfaan kita, kelalaian kita di dalam bersyukur kepada Allah. Nah, disinilah pentingnya kita meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar juga ditolong, dibantu ya hati kita ini agar ya, menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting ya. Karena kalau kita tidak pandai bersyukur ya, tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari bahwa segala nikmat yang Allah berikan ini banyak, kita akan susah dengan sedikit penderitaan. Ya, kalau cerita Hagim tuh ya, kalau Kiai Haji Abdul Hagim Nastiar kalau berbicara tentang ini itu luar biasa ya. Beliau bisa menggambarkan bagaimana ya orang-orang yang lalai ya atas segala nikmat yang Allah berikan, ya, kemudian mereka baru enggah ya, setelah ditanya begini begitu ya. Ya, ada yang mengeluh ya tentang suami begitu kan, ada yang mengeluh karena nggak punya anak begitu. Ya, ketika disodorkan ya pertanyaan-pertanyaan tentang nikmat Allah yang dirasakan, ya, baru enggah. Kadang-kadang kita mungkin ya diantara kita ada yang mengeluh ya karena sesuatu ya, satu keinginan yang tidak terpenuhi ya, satu keinginan tidak terpenuhi, ingin punya anak misalnya, atau ingin punya apa namanya jodoh yang baik begitu kan, atau ingin jadi kaya begitu ya. Lalu kemudian menganggap ya permohonan-permohonan terkait dengan hal itu tidak dikabulkan Allah, sehingga menganggap Allah itu pelit, bakhil ya, berputus asa meminta kepada Allah gitu. Padahal kalau disadar-sadari ya, kita yang katakanlah ya belum kaya-kaya ya, kalau disadar-sadari ya, berapa banyak kekayaan yang kita miliki dalam tubuh kita ya. Mata bisa melihat, berapa harga penglihatan ini. Orang kalau udah matanya bermasalah dibawa ke rumah sakit itu bisa ratusan juta keluar gitu ya. Nah, belum lagi kalau jantung nih kalau bocor nambalnya itu juga ratusan juta ya. Jantung tersumbat pasang ring ya, itu lebih mahal daripada cincin yang satu ring 70 juta. Kalau dipasang 3-4 ring kali aja itu. Cincin kita aja nggak semahal itu gitu ya. Mahal itu. Berapa banyak kekayaan yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian kita mengeluh ya, mengeluh kepada Allah nggak punya kekayaan, mengeluh karena kemiskinan. Ya gimana Allah akan menambahkan kenikmatan itu ketika diuji dengan sedikit penderitaan, lalu kemudian menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi begitu kan. Nah, ini bahasa Al-Qur'annya beriman di tepi. Nah, ya. Ibaratnya ini jurang, nah, ini dataran luas. Nah, orang-orang yang nggak pandai bersyukur ini imannya modelnya di tepi. Jadi gampang nyemplung ke jurang, gampang disesatkan, gampang dikafirkan. Akan bahaya gitu kan. Oleh karena itu kemudian kita minta kepada Allah bagaimana kemudian kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi dan keadaan. Dalam ketika senang ingat ya syukur kepada Allah, terima kasih gitu ya. Alhamdulillah ya, enggak henti-hentinya keluar kalimat itu. Kemudian ketika susah ya, ketika susah sekalipun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sisi keutamaan ya, keutamaan dari orang bersyukur ini ya, ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam tanda kutip ya, dia justru menemukan kebaikan dan itu kemudian disyukuri ya. Apa contohnya ya, misalnya yaitu misalnya ketika sakit begitu kan ya. Ketika sakit ya, pencernaan begitu kan, ada masalah begitu ya. Terpaksa kemudian harus dioperasi usus buntu dan sebagainya gitu. Maka orang-orang yang pandai bersyukur akan mencari ya, kenapa, apa sisi baiknya. Oh ternyata kemudian disadar-sadari bahwa ya, penyakit yang Allah berikan bisa merupakan, kalau bagi seorang mukmin merupakan bagian dari penghapusan dosa. Maka dia mensyukuri sakit itu ya.
Karena dosanya kemudian digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit-penyakit yang diberikannya. Nah, jadi bahkan keburukan sekalipun bagi orang-orang yang pandai bersyukur ya menjadi sebuah kebaikan tersendiri yang dia syukuri. Nah, kemudian yang terakhir adalah mempercantik ya, atau memperbaiki ibadah atau meningkatkan kualitas ibadah. Nah, inilah ya esensi yang paling dalam ya di dalam hidup kita ya, karena kita ini diutus ke alam dunia ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan. Adanya kita di alam dunia itu dengan satu misi. Apa misinya? Sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-51 ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ayat yang ke-51 ya. Lain syaka maaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya kita di alam dunia ini, ya, lahirnya kita dari rahim ibu kita ini, ada satu misi yang kita emban. Kalau kita terlahir dalam keadaan normal, ya, normal dalam artian tidak mengalami masalah jiwa, gitu, normal ya, dalam artian ya, tidak kan ada yang terlahir dalam keadaan tidak mampu ya memaksimalkan pemikiran ya, lo bahasanya sindrom Down misalnya. Lemah ya. Tapi kalau kita lahir dalam keadaan normal, walaupun mungkin ada kecacatan fisik begitu ya, sesungguhnya ya, kita dianggap mampu mengemban misi ini, yaitu misi menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup ke alam dunia ini tujuan utama adalah beribadah ya. Bukan yang lain, bukan bersenang-senang, bukan bersenda gurau, ya, bukan menghabiskan waktu untuk makan dan minum, ya, bukan. Itu hanyalah sedikit kenikmatan yang Allah izinkan untuk kita, dan bukan menjadi tujuan utama. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77 ya. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah ya dari apa yang Allah anugerahkan kepada kalian itu kebahagiaan negeri akhirat, itu ibadah. Tapi ya, di dalam kesibukan kita beribadah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan juga bahagian kamu dari dunia. Makan, minum, ya, bersenda gurau gitu kan. Kemudian ada waktunya kita bersenang-senang ya. Ya, itu jangan dilupakan ya, enjoy, nikmatin juga itu, tapi jangan dikejar. Kalau kata anak saya yang kelas 7 ya, dia ngomong sama temannya ya, kalau dunia itu kalau dapat ya nikmatin aja, terima, tapi jangan dikejar juga. Luar biasa. Jadi itu prinsipnya. Bagaimana kemudian kita bisa memahami ya, bahwa misi utama kita adalah beribadah. Dan karena itulah kemudian ya, tantangan kita untuk konsentrasi beribadah ini itu luar biasa berat ya, besar. Dan ini menjadi misi utama iblis ya, agar kita melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangkan kepada kita gambaran-gambaran kenikmatan, kesenangan-kesenangan, agar kemudian kita bukan gagal paham ya, tapi gagal fokus. Fokusnya udah nggak ke ibadah lagi, tapi kepada yang lain. Pergi ke tanah suci, sampai di sana fokusnya bukan ibadah, fokusnya malah belanja. Ini sampai ke Mekah begitu gitu ya. Nah, disinilah kemudian yang kita harus pahami, harus kita mengerti. Karena itu kemudian kita minta kepada Allah agar kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk mampu ya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya sahabat Edream ya, silakan dihafal ya doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ya. Jangan lupa untuk senantiasa kita baca ketika kita selesai melaksanakan sholat, di ujung sholat.
Assalamualaikum. Nah, ya. Kalau terburu-buru ya, maka doa inilah ya yang setidaknya satu doa ini yang kita baca. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, saya ulangi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya dan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.